Cerita dimulai pada tanggal 24 Desember, sehari menjelang Natal. Terlihat Tony yang sedang mengantar putrinya ke sekolah yaitu Anna dan temannya yang bernama John untuk mempersiapkan perayaan Natal. Di tengah perjalanan, radio menyiarkan berita tentang wabah virus misterius yang menyebar dengan cepat. Namun, Anna mematikan radio tersebut karena mereka sedang berdebat ketika Tony meminta John untuk menemani anaknya itu ke acara Natal nanti malam. Anna sebenarnya tidak mau pergi ke acara Natal sekolah dengan alasan karena harus bekerja paruh waktu. Tapi John tidak sengaja keceplosan mengatakan jika Anna telah membeli tiket penerbangan. Tony pun terkejut karena Anna tidak pernah bercerita tentang hal itu, sehingga Anna akhirnya terpaksa mengaku. Anna mengatakan bahwa setelah lulus sekolah, ia tidak ingin melanjutkan kuliah, melainkan ingin berkeliling dunia. Mendengar itu, Tony pun marah besar. Ia melarang keras Anna untuk pergi ke luar negeri dan harus melanjutkan kuliahnya. So stupid. You're back. I'm not a little girl anymore. Stop. Beautiful places. Wait to get away from you. Anna. Setelah pertengkaran barusan, Anna terlihat murung. John yang melihatnya mencoba menyemangatinya. Ia menasihati Anna agar lebih terbuka pada ayahnya supaya hubungan mereka bisa membaik. Rupanya Anna ingin pergi ke Australia karena mendiang ibunya dulu juga ingin ke sana. Anna bahkan masih menyimpan catatan ibunya tentang tempat-tempat yang ingin dikunjungi di Australia. Di saat bersamaan, teman Anna yang bernama Steph terlihat kesal karena kedua orang tuanya sedang bekerja di Meksiko, sehingga ia harus merayakan Natal sendirian di rumah. Namun masalahnya bertambah ketika Steph ketahuan membawa mobil ke sekolah. Pak Guru Arthur kemudian menyita kunci mobilnya dan mengatakan ia akan mengembalikan kunci itu jika Steph membawa kedua orang tuanya ke sekolah, di mana hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin karena kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri. Anna dan Steph pun merasa bahwa mereka sepertinya tidak akan bisa menikmati Natal seperti orang lain, dan bahkan mereka merasa bahwa Natal kali ini seperti akhir dunia. Beberapa saat kemudian, Anna menemui temannya yang bernama Lisa yang sangat bersemangat memamerkan kostumnya untuk acara Natal karena ia akan menjadi bintang utamanya. Tiba-tiba muncul Arthur yang meminta Anna ikut serta dalam acara Natal karena beberapa anggota klub drama mendadak sakit. Arthur juga meminta Anna menyampaikan pesan pada ayahnya yang merupakan petugas kebersihan sekolah untuk menggantikan siswa yang sakit untuk menjadi koordinator lampu. That's not his job. I think it's about time we had a little... Saat jam istirahat, seorang pria bernama Nick datang menemui Anna. Ia berniat mengajak Anna berkencan, namun langsung diusir oleh Tony yang tiba-tiba muncul di belakang Anna. Ketika mereka di kantin, Nick terus-menerus menggoda Anna. John dan Lisa menyuruh Anna untuk mengabaikannya karena Nick memang terkenal sebagai playboy yang suka menggoda wanita dan berganti-ganti pacar. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Steph datang menghampiri pacar Lisa yang bernama Chris. Ia meminta Chris membantunya mengerjakan tugas dari Pak Arthur, yaitu membuat video untuk website sekolah. Lisa meminta Chris menolaknya karena Chris sudah berjanji akan datang ke acara Natal. Namun, karena Steph sangat membutuhkan bantuannya, akhirnya Chris mengiyakan permintaan Steph. Tapi ia berjanji pada Lisa akan tetap datang ke acara Natal. Beberapa waktu kemudian, Anna dan John terlihat sibuk bekerja paruh waktu di tempat bowling. Di saat bersamaan di sekolah, acara Natal berlangsung meriah dan terlihat Lisa yang akan tampil di panggung. Namun penampilan Lisa barusan justru membuat Arthur marah karena penampilan mereka tidak sesuai dengan rencana yang telah ia susun. Saat Arthur hendak menghentikan acara tersebut, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar sekolah, seperti ada orang yang mendobrak pintu, sehingga Arthur pun mencoba mengeceknya. Setelah selesai bekerja, Anna dan John mampir ke taman. Mereka bermain salju dan bersenang-senang. Suasana itu membuat Anna teringat masa kecilnya bersama sang ibu. Ternyata John diam-diam menyukai Anna, tapi ia tidak berani menyatakan perasaannya karena John takut hubungan pertemanan mereka akan berakhir jika ia mengungkapkan isi hatinya. Keesokan paginya, Anna terbangun dari tidurnya, namun ia tidak menyadari bahwa ayahnya belum pulang dari acara Natal tadi malam. Saat Anna keluar rumah, ia tidak menyadari kondisi sekitar yang telah menjadi kacau akibat wabah virus zombie karena ia terlalu asik mendengarkan musik. Dan sama seperti Anna, John juga tidak menyadari wabah virus zombie yang telah melanda kota mereka.
Dan saat bertemu di jalan, mereka asik bernyanyi dan menari bersama. Tiba-tiba mereka melihat sebuah boneka salju bergerak mendekati mereka. Namun ternyata orang di dalam boneka salju tersebut telah berubah menjadi zombie. Definitely working. John pun baru sadar dengan keadaan mereka. Ia berpikir jika mungkin seluruh kota kini telah terinfeksi virus zombie. Dan karena tidak bisa pulang, mereka pun memutuskan pergi ke tempat bowling untuk mencari tempat berlindung di sana. Sesampainya di tempat bowling, Anna dan John justru bertemu dengan Steph dan Chris yang juga sedang berlindung. Mereka kemudian mencoba mencari informasi di internet mengenai apa yang sedang terjadi. Dan betapa terkejutnya mereka karena wabah zombie tidak hanya melanda kota mereka, melainkan beberapa negara di sekitar. Sementara itu di dalam sekolah, semua orang yang menghadiri acara Natal ternyata berhasil berlindung dari serangan zombie dengan mengunci seluruh akses masuk sekolah. Mereka berniat berdiam diri di sana sambil menunggu informasi dari pemerintah. Tiba-tiba, nenek Chris yang saat itu bersama Lisa terlihat lemas. Lisa bertanya pada Arthur apakah mereka punya obat-obatan. Namun, Arthur dengan dingin menjawab bahwa ia tidak punya waktu untuk menyelamatkan orang tua yang umurnya sudah tinggal sedikit. Sementara itu, ketika Anna dan Steph sedang berada di toilet, tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyerang mereka. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan dahsyat dari kejauhan. Dan bersamaan dengan itu, seluruh listrik di kota kemudian padam. Mereka tidak bisa lagi menggunakan HP untuk mencari informasi karena sinyal HP mereka ikut menghilang. Hari Natal yang seharusnya dipenuhi kegembiraan justru berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan akibat wabah virus zombie. Semua orang yang berhasil selamat kini hanya memiliki satu harapan, yaitu berusaha bertahan hidup dari wabah zombie. Keesokan harinya, Anna dan teman-temannya berencana pergi ke sekolah. Mereka ingin memastikan keadaan keluarga dan teman-teman mereka. Namun, sepertinya hal itu tidak akan mudah karena banyak sekali zombie yang berkeliaran di luar. Tapi mereka kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menggunakan kolam plastik anak-anak untuk bersembunyi sambil diam-diam berjalan melewati kerumunan para zombie. This is the stupid one of car set. Marry, shag, kill. Beyonce. Take your mind off. Alright, losers. Ketika zombie-zombie lain mulai berdatangan, Nick kemudian meminta Anna dan yang lain berlindung di belakangnya. Sementara ia dan teman-temannya akan berusaha melawan zombie-zombie tersebut. Sementara itu di dalam sekolah, para siswa dan orang tua di tempat tersebut mulai gelisah. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan bisa bertahan selamanya tanpa makanan dan minuman, sehingga mereka berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Namun Arthur yang ketakutan kemudian berusaha meyakinkan mereka bahwa tempat ini adalah tempat terbaik untuk bertahan hidup. Tapi orang-orang itu tidak menghiraukan perkataan Arthur, sehingga ia merasa marah dan berencana melakukan sesuatu agar semua orang-orang itu menuruti perintahnya. Saat Anna dan teman-temannya bersiap menuju sekolah, John kemudian mencoba mengatakan apa yang ia pikirkan. Ia merasa lega karena Anna tidak jadi pergi ke luar negeri akibat wabah zombie ini. Namun, Anna berkata bahwa ia tetap akan pergi setelah wabah zombie ini berakhir. Anna sepertinya masih tidak menyadari perasaan John yang sebenarnya. Ia masih menganggap John sebagai sahabat dekatnya saja. Beberapa saat kemudian, untuk menghemat waktu, mereka memutuskan melewati jalan pintas agar lebih cepat. Mereka masuk ke sebuah toko pohon Natal yang terhubung dengan jalan dekat sekolah. Tapi saat berada di dalam toko tersebut, tiba-tiba muncul beberapa zombie kurcaci dari balik pepohonan. Mereka akhirnya berhasil keluar dari toko tersebut, meskipun Nick harus kehilangan beberapa teman-temannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berpikir untuk mencari peralatan lain untuk melawan zombie.
Di saat itu, John menyadari bahwa Anna tampaknya menyukai pria tangguh seperti Nick. John pun berkata kepada Anna bahwa ia jauh lebih hebat daripada Nick. Ia berusaha membuat Anna terkesan. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul seekor zombie yang langsung menggigit tangan John. Sir, daughter. Dan akhirnya John tewas dimakan para zombie tersebut. Anna pun sangat sedih menyaksikan kejadian itu karena John adalah sahabatnya sejak kecil. Tapi mereka tidak bisa berlama-lama di sana karena suara ribut barusan telah menarik perhatian para zombie lainnya. Anna yang marah kemudian mengambil senjata dan melampiaskan amarahnya dengan membantai semua zombie yang mendekat. Setelah berhasil lolos dari kepungan zombie, Anna dan yang lain akhirnya tiba di sekolah. Di sana mereka bertemu Arthur. Dengan sedih Arthur mengatakan bahwa semua orang telah pergi, termasuk orang tua dan teman-teman mereka. Arthur kemudian mempersilahkan Anna dan yang lain untuk beristirahat. Namun Arthur ternyata menjebak mereka. Ia mengurung mereka di sebuah ruangan yang penuh dengan zombie. Arthur kemudian mengungkapkan kekesalannya pada Anna dan teman-temannya yang selalu membantah perintahnya. Ia merasa tidak dihargai sebagai kepala sekolah yang baru. Dan ternyata Arthur lah yang telah merubah semua orang di sekolah menjadi zombie karena mereka tidak mematuhi perintahnya. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan zombie, Steph meminta Anna dan Nick untuk mencari ayah Anna, sementara ia dan Chris akan mencari di tempat lain. Beberapa saat kemudian, Steph dan Chris mendengar suara Lisa. Mereka pun mengikuti asal suara tersebut dan akhirnya menemukan Lisa yang bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Lisa menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya. Saat Arthur memasukkan para zombie ke dalam sekolah, Lisa berusaha menyelamatkan nenek Chris. Mereka berlari dan bersembunyi di ruangan itu. Namun, sayangnya nenek Chris terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Mendengar itu, Chris menjadi sangat sedih. Tapi mereka tidak bisa terlalu lama di tempat itu, sehingga mereka kemudian segera mencari jalan keluar dari sekolah yang telah dikuasai oleh para zombie. Ketika mereka sampai di depan ruangan kepala sekolah, Steph teringat bahwa Arthur pernah menyita kunci mobilnya. Dan jika mereka bisa mengambil kunci itu, mereka pasti bisa kabur dari sekolah dengan mobilnya. Dan ia akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan dan menemukan kunci mobilnya. Namun saat hendak keluar, ternyata Chris dan Lisa terjebak di tengah kerumunan zombie yang sedang asik menonton sebuah rekaman video. Chris dan Lisa mencoba melewati zombie dengan merangkak di lantai, tapi tiba-tiba baterai TV tersebut habis dan para zombie langsung menyadari keberadaan mereka. Dalam kejadian tersebut, Lisa akhirnya tergigit zombie. Melihat itu, Chris meminta Steph pergi meninggalkan mereka karena Chris tidak sanggup meninggalkan Lisa karena ia sangat mencintainya. Steph terlihat sangat sedih karena sebenarnya ia menyukai Chris. Di sisi lain, terungkap bahwa Anna dan Nick ternyata pernah menjalin hubungan. Namun, hubungan mereka kandas karena suatu kesalahpahaman. Dan ketika mereka berdua masih curhat, tiba-tiba muncul segerombolan zombie menuju ke tempat mereka. Ketika Chris masih sibuk menahan para zombie tersebut, Anna telah sampai di ruang ekskul drama. Dan di sana, ia melihat ayahnya terikat di kursi di tengah kerumunan zombie. Anna pun dengan lincah melewati gerombolan zombie itu, sampai ia berhasil naik ke atas panggung dan melepaskan ikatan ayahnya. Dan Tony yang marah itu pun langsung menghajar Arthur. Anna kemudian mengajak ayahnya untuk segera pergi dari sana. Namun Tony menolaknya karena ternyata kakinya telah tergigit zombie saat melawan Arthur barusan. Anna tentu tidak mau karena ia sudah tidak memiliki siapapun selain ayahnya. Tony kemudian mengatakan bahwa ia tahu selama ini ia terlalu keras kepada Anna. Ia takut kehilangan Anna seperti ia kehilangan istrinya dulu. Namun Tony sadar bahwa Anna kini telah dewasa. Sehingga Tony pun berkata bahwa sekarang Anna bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Dengan sedih, Tony meminta Anna untuk pergi. Ia ingin putrinya selamat dari wabah zombie ini.
Anna pun terpaksa meninggalkan Tony untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya itu. Namun ketika sampai di luar, terlihat ratusan zombie yang telah menunggu. Mereka pun terlihat sangat putus asa dan tidak tahu lagi apa yang bisa mereka lakukan. Dan di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Steph muncul dengan mobilnya. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan sekolah tersebut. Cerita dimulai dengan sepasang kekasih yaitu Jim dan Kat yang baru terbangun dari tidurnya. Kat meminta Jim bersiap mengantarnya ke stasiun pagi itu juga karena ada rapat penting di kantor pusat yang harus dihadiri. Kat mengatakan bahwa ia harus giat bekerja agar bisa cuti minggu depan karena mereka telah sepakat untuk berlibur bersama. Beberapa saat kemudian ketika Jim sedang sarapan, ia melihat sebuah video di televisi. Terlihat seorang dokter yang bernama Alan yang berusaha meyakinkan publik tentang penemuan virus flu aneh dari salah satu pasiennya. Ia khawatir virus itu akan bermutasi menjadi virus berbahaya yang mematikan. Dr. Alan menghimbau masyarakat untuk waspada, namun sepertinya tidak ada yang mempercayainya. Masyarakat justru menduga jika ia menyebarkan berita hoaks untuk menjatuhkan citra salah satu calon presiden. Jim sendiri tidak terlalu mempedulikan video tersebut. Ia masih disibukkan dengan banyak hal lain. Tapi saat memandang kota, ia melihat seorang nenek yang bertingkah aneh. Jim kemudian melihat tetangga sebelahnya yang sedang flu. Ia menyarankan agar tetangganya segera berobat. Namun, ia menganggap itu hanyalah flu biasa dan berita wabah hanyalah hoax yang dibuat pemerintah untuk mengeruk keuntungan. Jim hanya tersenyum mendengarnya. Setelah Kat siap, Jim berpamitan pada tetangganya untuk mengantar Kat bekerja. Di tengah perjalanan, Jim dan Kat melihat polisi yang menangkap seorang warga yang menyerang orang lain. Mereka berdua masih tidak tahu jika kejadian itu merupakan salah satu awal mula tersebarnya wabah yang akan terjadi. Sesampainya di stasiun, Jim mengatakan bahwa ia akan menunggu kepulangan kekasihnya itu. Saat hendak pulang, Jim menyadari jika para polisi yang dilihatnya tadi tiba-tiba menghilang dan meninggalkan mobil patrolinya begitu saja. Namun Jim tidak terlalu ambil pusing. Ia pun kemudian pergi ke toko camilan untuk membeli jajanan kesukaannya. Sambil menunggu pesanan, Jim membaca koran tentang harga rumah. Ia bermimpi bisa membeli rumah sendiri. Tapi ketika semua orang sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing, tiba-tiba nenek aneh yang dilihatnya tadi kemudian muncul dan langsung menyerang orang-orang di sana. Dalam kepanikan, Jim berusaha menenangkan diri sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia menyalakan TV, ternyata setiap saluran menayangkan peringatan darurat. Dan tiba-tiba terdengar siaran perintah yang memerintahkan semua orang menuju kantor polisi. Namun, suara orang itu justru sambil tertawa dan mengatakan bahwa ia akan menyerang siapapun yang datang ke kantor polisi. Menyadari keanehan ini, Jim segera menghubungi Kat untuk memastikan keadaannya. Tapi saat ia sedang melakukan hal itu, tiba-tiba tetangganya tadi juga sudah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Dengan tangan terluka, Jim berusaha mencari tempat berlindung. Hampir semua orang di sekitarnya kini telah berubah menjadi zombie. Saat Jim hendak mengambil motornya, beberapa zombie melihatnya dan langsung mengejar bersama puluhan zombie lainnya. Sementara itu di dalam kereta, Kat belum menyadari kekacauan yang terjadi di luar akibat wabah misterius yang mengubah manusia menjadi zombie. Seorang pria tua bernama Wang mencoba menggoda Kat karena terpikat oleh kecantikannya. Kat merasa risih dan langsung memarahi Wang. Ia mengancam akan melaporkan Wang ke polisi jika terus mengganggunya. Wang pun merasa kecewa. Semua wanita yang didekatinya selalu bersikap sama, padahal ia merasa sudah bersikap sopan dan memuji kecantikan mereka. Kat kemudian bertukar tempat duduk dengan seorang wanita gemuk yang bernama Molly. Wang tampak tidak tertarik pada wanita seperti Molly, sehingga ia hanya duduk terdiam.
Dan ketika semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, tiba-tiba seorang pria berkacamata yang sepertinya sudah terinfeksi kemudian menyerang penumpang lainnya. Saat kereta berhenti, para penumpang lain bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Kat mengajak Molly pergi ke arah yang berbeda untuk menghindari keramaian, karena ia khawatir para penyerang bersembunyi di antara kerumunan. Tanpa mereka sadari, zombie Wang melihat Kat dan Molly menuju ke arah lain, sehingga ia pun mengejar mereka. Beruntungnya, mereka bertemu dengan seorang pria yang mencoba melindungi mereka berdua dan menantang Wang untuk berkelahi. Kat dan Molly kembali melarikan diri, dan ketika mereka sudah hampir sampai di pintu keluar, mereka memanggil seorang pria yang berdiri di dekat pintu untuk meminta bantuan. Namun, pria itu malah menutup pintunya. Untungnya, Kat dan Molly berhasil keluar tepat sebelum pintu itu tertutup. Molly yang kesal langsung menonjok pria itu. Pria culun yang bernama Kevin itu kemudian menjelaskan bahwa ia menutup pintunya karena mengira Kat dan Molly telah berubah menjadi zombie dan hendak menyerangnya. Kevin kemudian mengajak mereka pergi ke rumah sakit terdekat untuk mengobati luka Molly. Tapi mereka tidak menyadari bahwa zombie Wang mendengar percakapan mereka sedari tadi. Beberapa saat kemudian, dokter telah selesai menangani luka Molly, dan ia pun berterima kasih pada Kat yang telah menolongnya. Ia berjanji akan membalas kebaikan Kat. Di tempat lain, saat Jim menuju ke kota, ia mendapati hampir semua orang di sana telah meninggal, dan sebagian dari mereka telah berubah menjadi zombie. Jim kemudian memutuskan pergi ke arah pegunungan dengan harapan menemukan tempat perlindungan yang aman. Setelah berjalan cukup jauh, Jim menutup luka di tangannya dengan lakban agar tidak semakin parah. Di tempat itu, Jim juga menemukan celurit yang bisa digunakan sebagai senjata melawan zombie. Tiba-tiba Jim mendengar suara aneh, dan ketika ia mengeceknya, ternyata ada beberapa zombie bocil yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Melihat itu, Jim langsung mencoba menyelamatkan orang yang dibawa zombie bocil tersebut. Jim akhirnya berhasil mengalahkan para zombie bocil tersebut. Namun, ketika hendak menolong pria yang dibawa para zombie bocil tadi, ternyata pria itu juga telah berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian, para zombie bocil hendak menyerang Jim lagi, sehingga ia pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara itu di rumah sakit, semua orang kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Mereka heran mengapa orang-orang di luar berubah menjadi sangat buas. Seorang polisi yang ada di sana meminta mereka untuk melindungi rumah sakit agar para zombie tidak bisa masuk. Dan karena ponsel Kat tertinggal di kereta, ia pun meminjam ponsel Kevin untuk menghubungi Jim dan memastikan keadaannya. Namun Jim tidak langsung menjawab karena ia sedang sibuk mencari tempat perlindungan dari para zombie. Bersamaan dengan itu, muncul siaran langsung dari Menteri Pertahanan yang mengumumkan bahwa Presiden akan menyampaikan pesan penting kepada seluruh rakyat. Presiden menjelaskan bahwa penyebab wabah zombie ini masih belum diketahui, tetapi Departemen Kesehatan telah diinstruksikan untuk segera menyelidiki dan menghentikannya. Wabah ini telah menelan korban jiwa setidaknya 4 juta orang di seluruh negeri, terutama di daerah padat penduduk. Upaya isolasi beberapa kota dilakukan untuk mencegah penyebaran zombie. Namun ketika tiba giliran jenderal untuk berbicara, ternyata ia juga telah terinfeksi dan langsung menyerang presiden. Setelah kejadian tersebut, orang-orang menjadi panik sehingga menyebabkan keributan di antara mereka sendiri. Namun ketika polisi di tempat itu hendak melerai mereka, tiba-tiba muncul zombie Wang di belakangnya, bersama dengan banyak sekali zombie lainnya. Di tengah kekacauan itu, ketika zombie Wang sedang mencari Kat, ia justru menemukan Molly yang tidak berdaya. Wang pun langsung menyerang Molly, sementara Kevin yang ketakutan hanya bisa bersembunyi. Di tempat lain, ketika Jim sedang memeriksa ponselnya, ia melihat beberapa panggilan tak terjawab.
Setelah menelepon balik, ia merasa sangat lega karena Kat ternyata masih hidup. Kat mengabarkan bahwa ia sedang bersembunyi di rumah sakit, tetapi ia tidak bisa pergi kemanapun karena para zombie telah mengepung tempat itu. Jim meminta Kat untuk bertahan di sana karena ia akan segera menjemputnya dan melawan para zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, Kevin yang merasa jika para zombie telah pergi, kemudian mencoba memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Namun sayangnya, ia justru bertemu dengan Molly yang kini telah berubah menjadi zombie. Sementara itu, Kat melarikan diri ke lantai atas karena para zombie telah menemukannya. Ia mengunci pintunya dengan sebatang besi agar zombie Wang tidak bisa masuk. Tapi zombie Wang ternyata berhasil masuk. Ia sangat kuat, bahkan mampu membengkokkan besi tersebut dengan mudah. Wang sengaja mengunci pintu dari dalam agar zombie lainnya tidak bisa masuk karena ia ingin menjadi satu-satunya zombie yang mendapatkan Kat. Dan akhirnya Kat berhasil mengalahkan zombie Wang. Beberapa saat kemudian, muncul seorang pria berpakaian APD yang meminta Kat masuk ke dalam ruangannya. Ia kemudian menyuruh Kat membersihkan diri karena wabah zombie kemungkinan besar menyebar melalui cairan tubuh. Kat tampak ragu sehingga dokter itu terpaksa mengeluarkan pistol agar Kat mau menuruti perintahnya. Ternyata dokter itu adalah orang yang sama dengan yang ada di dalam video yang ditonton Jim sebelumnya, yaitu Dr. Alan. Ia menjelaskan bahwa virus yang awalnya hanya virus flu biasa telah bermutasi menjadi lebih ganas dan menyebabkan orang yang terinfeksi melakukan hal-hal gila. Virus tersebut menyerang bagian otak yang berfungsi mengendalikan hawa nafsu seseorang. Jika seseorang tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, mereka akan melakukan tindakan nekat demi memuaskan keinginan mereka. Dan karena Kat yang sudah terkena darah zombie Wang sampai sekarang tidak menunjukkan gejala terinfeksi virus tersebut, Dr. Alan berpikir jika Kat kemungkinan besar kebal terhadap virusnya. Namun, karena ia sudah tidak memiliki cukup waktu, Dr. Alan justru menyuntikkan virus tersebut ke tubuh Kat untuk mengetahui apakah dalam beberapa waktu ke depan ia akan berubah menjadi zombie. Ketika Dr. Alan tidak mengawasinya, Kat diam-diam mengirim pesan pada Jim dan memberitahukan lokasinya sekarang. Beberapa saat kemudian, Jim akhirnya tiba di rumah sakit dan bergegas menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Kat. Sementara itu, Dr. Alan mencoba menghubungi pemerintah untuk meminta bantuan evakuasi dengan helikopter. Ketika ia melihat jika Kat masih tidak menunjukkan gejala terinfeksi, ia pun kemudian mengajak Kat untuk pergi menuju ke atap untuk menunggu kedatangan helikopter. Namun tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerang Dr. Alan. Dr. Alan kemudian meminta bantuan Kat untuk membawanya ke atap sebelum zombie-zombie lain datang. Tapi sayangnya, ia dihadang oleh Jim yang ternyata telah berubah menjadi zombie. Jim yang telah menjadi zombie meminta Kat untuk membukakan pintunya. Kat menolak, membuat Jim mengamuk dan menakuti Kat. Kat bertanya apa yang akan ia lakukan jika Kat membukakan pintunya, dan Jim mengatakan bahwa ia akan memakannya. Kat pun menangis. Ia sadar bahwa ia telah kehilangan kekasih yang sangat dicintainya. Namun pada momen tersebut, terlihat jika Kat sepertinya juga mulai terinfeksi virusnya, dan di saat bersamaan, terdengar suara helikopter dari luar. Kat pun langsung berlari keluar. Dan ketika Jim mulai sekarat, terdengar suara tembakan dari luar yang menandakan bahwa Kat juga sudah ditembaki oleh para tentara. Cerita dimulai pada tahun 2045, pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia selama berabad-abad telah menghancurkan bumi dan mengakibatkan perubahan iklim ekstrim. Badai es abadi melanda dunia, mengubahnya menjadi hamparan salju di seluruh bumi. Bencana ini memicu kepunahan massal, menyisakan segelintir manusia yang bertahan hidup. Mereka membentuk koloni dan membangun bunker pertahanan untuk berlindung dari suhu ekstrim. Di dalam bunker, setiap individu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bertanam, beternak, menyimpan cadangan makanan, dan secara rutin membersihkan mesin penghangat agar tetap berfungsi menjaga suhu di dalam bunker. Namun, di suatu tempat yaitu di bunker koloni 5, terlihat dua orang yang berlari ketakutan, seperti dikejar oleh sesuatu.
Sementara itu di bunker koloni 7, ketika Sami sedang memperbaiki parabola, ia melihat seorang penjaga yang bernama Mason sedang mengusir pria tua yang juga penghuni bunker itu yang kini terlihat sakit. Pria tua itu memohon agar diizinkan tinggal di ruang karantina sehari lagi agar bisa sehat kembali. Tapi Mason yakin jika pria tua itu sudah terinfeksi virus, sehingga ia langsung menembaknya. This isn't right. This is survival. Sejak wabah tersebut menyebar, mereka memiliki peraturan ketat, yaitu siapapun yang terjangkit harus dikarantina. Jika tidak kunjung sembuh, maka orang itu harus pergi atau ditembak mati. Sami yang menyaksikan kejadian itu kemudian melaporkan tindakan Mason kepada pemimpin koloni 7 yang bernama Briggs. Briggs mencoba mengkonfrontasi apakah Mason benar-benar menembak mati pria tua tadi tanpa memberi pilihan. Namun, Mason yakin bahwa tindakannya benar. Menurutnya, pria tua yang terinfeksi itu adalah ancaman yang harus dihilangkan sebelum menyebarkan wabah ke koloni lain. Beberapa saat kemudian di ruang komunikasi, Cooper mengumumkan jika ia menerima sinyal SOS dari koloni 5. Mendengar itu, Briggs pun berniat mengadakan rapat darurat. Sami menemui petugas peternakan yang bernama Victor yang mengeluhkan menipisnya stok daging. Kelinci-kelinci peliharaannya kekurangan gizi dan jumlahnya terus berkurang. Sami kemudian menemui kekasihnya yaitu Kai yang bertugas di gudang untuk meminta makanan kelinci bagi Victor. Di saat itu, mereka membahas rumor tentang alat pengubah cuaca baru. Kai sangat yakin jika alat itu nyata dan berusaha melacaknya menggunakan pemancar satelit, berharap alat itu dapat menghentikan musim dingin abadi ini. Hal's gone. Should get to the meeting. Beberapa saat kemudian, rapat darurat pun dimulai. Briggs menyampaikan kabar tentang sinyal SOS dari koloni 5. Mereka pun khawatir jika koloni 5 bernasib sama seperti koloni 3 yang telah hancur 1 tahun yang lalu. Sehingga Briggs memutuskan untuk pergi ke bunker koloni 5 dan menyelidiki situasi di sana. Briggs membutuhkan 2 relawan untuk misi kali ini. Briggs meminta sang teknisi yang bernama Dexter. Namun sepertinya Dexter tampak kurang sehat, sehingga Sami menawarkan diri sebagai penggantinya. Salah seorang pemuda yang bernama Graydon juga bersedia ikut sebagai relawan. Tapi, suasana serius itu berubah menjadi kepanikan ketika istri Dexter tiba-tiba bersin. Semua orang pun langsung memakai masker karena mereka takut tertular virus. Melihat itu, Briggs terpaksa mengarantina Dexter dan istrinya. Ia memperingatkan Mason agar tidak bertindak gegabah lagi selama ia pergi ke koloni 5. Sami terbangun dari mimpi buruknya. Ternyata sampai saat ini ia dihantui oleh kematian sang ibu. Kai mencoba menghiburnya dan mengatakan bahwa kematian ibunya bukanlah kesalahannya dan ia harus bisa mengikhlaskan semua itu. Beberapa saat kemudian, ketika mereka hendak berangkat, Briggs menunjuk Kai sebagai pemimpin sementara koloni 7. Ia juga memerintahkan Cooper untuk terus memantau komunikasi radio agar tetap terhubung. Briggs dan timnya kemudian memulai perjalanan menuju koloni 5. Mereka mengarungi badai salju ganas di sejauh mata melihat. Sampai ketika mereka tiba di dekat bangkai mobil yang tertimbun salju, mereka menemukan sesosok tubuh yang sudah membeku sambil menggenggam senjata. Di dalam mobil, terdapat jasad seorang wanita dan anak kecil. Tampaknya pria itu telah menghabisi keluarganya sebelum akhirnya menyerah pada nasibnya. Malam pun tiba. Briggs dan timnya menemukan sebuah helikopter rusak dan memutuskan untuk beristirahat di sana dan melanjutkan perjalanan esok hari. Briggs kemudian menghubungi Cooper melalui radio untuk mengabarkan bahwa mereka sedang beristirahat. Namun Cooper menyampaikan kabar buruk, yaitu kondisi Dexter dan istrinya kini semakin parah dan menunjukkan gejala infeksi. Mason sudah berniat untuk menembak mereka dan Briggs dengan tegas memerintahkan Cooper untuk mencegah Mason bertindak gegabah sebelum ia kembali dari koloni 5. Ia bahkan memberi izin kepada Cooper untuk menggunakan kekerasan jika Mason sampai melanggar perintahnya. Briggs kemudian mengatakan bahwa ia dulu menemukan Sami tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Sami pun menceritakan kisahnya. Ketika dunia mulai diselimuti salju, ia dan keluarganya berlindung di pertambangan bersama para penambang. Namun, persediaan makanan mulai menipis. Ayah Sami dan beberapa orang lain pun pergi mencari makanan, tetapi tidak pernah kembali. Sami, ibu dan adik perempuannya terpaksa mencari tempat berlindung baru. Namun, di tengah badai salju yang ganas, Sami terpisah dari ibu dan adiknya.
Ia pun berjalan sendirian, dan ketika Sammy sudah hampir mati, tiba-tiba muncul Briggs yang kemudian menyelamatkannya. Keesokan paginya, Briggs dan tim melanjutkan perjalanan kembali, dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka tiba di bunker koloni 5. Di depan pintu masuk, mereka melihat banyak sekali bercak darah. Briggs dan timnya pun segera bergegas memasuki bunker, dan mereka sangat ngeri dengan pemandangan yang mereka lihat. Darah berceceran di mana-mana. Briggs kemudian memberikan senjata kepada Graydon untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mereka mulai menyusuri bunker yang terlihat sunyi, padahal puluhan orang seharusnya tinggal di sini. In here. Tiba-tiba muncul sesosok pria kurus yang mengejutkan mereka. Pria itu bernama Leland dan ia mengatakan untuk segera mengunci pintunya. Sammy kemudian memberikan makanan kepada Leland yang tampak sangat kelaparan. Setelah sedikit tenang, Leland pun mulai bercerita. Semuanya berawal ketika koloni 5 berhasil membangun antena canggih yang mampu menangkap sinyal dari jarak jauh. Mereka kemudian menerima pesan dari seseorang yang mengaku telah berhasil menciptakan mesin pengendali cuaca baru yang dapat menghentikan musim dingin ini. Tanah di sekitar orang tersebut sudah tidak tertutup salju, namun ia tidak memiliki biji-bijian untuk ditanam. Pemimpin koloni 5 kemudian mengirimkan tim ekspedisi untuk membawa berbagai jenis biji-bijian menuju lokasi orang tersebut. Namun, ketika di tengah perjalanan, mereka justru diserang oleh sekelompok orang yang sangat aneh. Orang-orang tersebut kemudian menemukan koloni 5 dan membunuh semua orang di dalamnya dan hanya menyisakan Leland saja yang selamat. Mereka kemudian berniat untuk membawa Leland ke koloni 7. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di dalam bunker. Mereka mencoba mencari sumber suara tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat sekelompok manusia yang sedang memakan manusia lainnya. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, tiba-tiba salah satu orang yang seperti zombie itu kemudian menyadari keberadaan mereka. Gotta go, Sam. Graydon akhirnya tewas dalam insiden tersebut, sehingga Briggs dan Sammy segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Briggs berencana untuk menghancurkan tangganya, namun sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerangnya. Mereka berdua berlari keluar bunker secepat mungkin, dan begitu sampai di luar, Briggs langsung melemparkan beberapa bom ke dalam bunker untuk menghancurkannya. Briggs dan Sammy berencana kembali ke koloni 7, tapi cuaca buruk dan malam yang menjelang memaksa mereka bermalam di helikopter sekali lagi. Mereka berdua masih terkejut dengan kejadian mengerikan di bunker koloni 5, dan Briggs khawatir jika makhluk-makhluk itu akan menyerang koloni mereka. Keesokan paginya, Sammy terkejut mendapati jejak kaki para zombie yang mengikuti mereka. Tanpa membuang waktu, Sammy dan Briggs segera bergegas menuju jembatan dan berniat menghancurkannya dengan sisa bom yang dibawanya. Tapi ketika gerombolan zombie mulai berdatangan, sumbu bomnya tiba-tiba padam. Briggs kemudian menyuruh Sammy untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan berusaha menyalakan bomnya dan menahan para zombie tersebut. Setelah kehilangan Briggs dan Graydon, Sammy sangat terpukul. Namun ia harus bisa kembali ke koloni 7 untuk memperingatkan yang lain tentang bahaya yang sedang menuju ke arah mereka. Sementara itu di koloni 7, Mason yang mengetahui jika Dexter dan istrinya telah positif terinfeksi, ia pun langsung menembak mati istri Dexter. Dan ketika ia hendak menembak Dexter, tiba-tiba muncul Sammy yang meminta pertolongan. Sam? Beberapa jam kemudian, Sammy tersadar dari pingsannya.
Ia menyampaikan kabar buruk tentang kematian Briggs dan Graydon. Namun Mason justru memborgol Sammy dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin koloni 7 yang baru. Sammy berusaha menjelaskan bahwa Briggs dan Graydon tewas bukan karena cuaca ekstrim, melainkan dibunuh oleh sekelompok manusia yang telah berubah menjadi zombie. Sammy juga menceritakan tentang keberadaan alat pengubah cuaca yang dapat mengakhiri musim dingin abadi ini. Tapi Mason tidak percaya dengan semua omongan Sammy tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika semua orang lengah, ada seorang bocah yang diam-diam mencuri kunci borgol dari Mason. Victor yang mengenal Sammy dengan baik mencoba mengingatkan Mason bahwa Sammy jarang berbohong, sehingga Mason kemudian memerintahkan Victor untuk mengawasi CCTV untuk mengantisipasi jika perkataan Sammy memang benar. Sammy segera membebaskan Kai yang dikurung di sebuah ruangan. Mereka kemudian bergegas menuju ruang komunikasi, dan di sana Sammy menggunakan satelit untuk melacak keberadaan alat pengubah cuaca yang dikatakan Leland tadi. Dan ternyata memang benar, alat pengubah cuaca itu benar-benar ada dan berfungsi normal. Sammy dan Kai pun sangat gembira, sehingga mereka bersiap mengambil biji-bijian dan bibit tanaman untuk dibawa ke lokasi alat pengubah cuaca tersebut. Namun sayangnya Mason kemudian memergoki mereka. Dan ketika Mason hendak menghentikan Sammy dan Kai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang berasal dari luar bunker. Mereka pun langsung memeriksa CCTV dan melihat gerombolan zombie sedang berusaha mendobrak pintu masuk. Mereka semua terlihat sangat panik. Mason dan yang lainnya bersiap menghadapi serangan zombie, sementara para wanita dan anak-anak yang tidak bisa bertarung harus berlindung di ruang penyimpanan. Beberapa saat kemudian, para zombie telah berhasil menjebol pintu masuk. Tapi anehnya tidak terlihat ada zombie yang masuk. Dan ternyata, para zombie itu sangat pintar. Mereka memancing perhatian penghuni bunker ke pintu masuk, sementara sebagian dari mereka menyusup melalui saluran ventilasi. Di tengah kekacauan tersebut, Mason langsung menutup pintu ruang penyimpanan dan meninggalkan Sammy dan Kai di luar. Dan untungnya, ada seorang wanita yang kemudian membuka pintu tersebut. Menyadari jika mereka tidak akan bisa bertahan di sini selamanya, Sammy kemudian mengajak semua orang untuk keluar melalui saluran ventilasi. Namun Mason tidak bisa mengikuti mereka karena ia sedang terluka parah. Melihat itu, Sammy kemudian memberikan sebuah senjata kepada Mason untuk menghadapi para zombie tersebut. Sementara itu di luar bunker, Kai dan para survivor lainnya mulai merasa putus asa. Mereka telah kehilangan satu-satunya tempat berlindung mereka selama ini, dan kini mereka tidak tahu harus pergi kemana. Tiba-tiba Sammy muncul dari balik asap. Ia membawa serta biji-bijian dan bibit tanaman yang telah disiapkannya. Sammy kemudian memberitahu mereka tentang lokasi alat pengubah cuaca dan mengajak mereka untuk pergi ke sana untuk memulai kembali peradaban manusia di tempat yang baru. Cerita dimulai dengan seorang ibu yang sedang mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba mendengar white noise atau suara bising dari siaran yang rusak. Dan entah kenapa, tiba-tiba ia seperti terhipnotis dan meninggalkan anaknya di mobil sendirian di tengah rel kereta api. Sementara itu di tempat lain, keluarga Ryan dan Kendall sedang bersiap memulai harinya. Mereka memiliki 2 orang anak yaitu Carly dan Joshua. Di rumah itu juga ada pembantu rumah tangga yang bernama Bibi Sunyi dan putrinya yaitu Lisa. Mereka berdua tampaknya sudah terbiasa dengan pertengkaran yang kerap terjadi di rumah itu. Sekilas terlihat berita tentang kecelakaan mobil di perlintasan kereta api, namun tidak ada satupun orang yang memperhatikan karena mereka masih berdebat. Jeannie's gonna have her kid today. Big sticker. What the fuck? Nothing about Jeannie yet? Bullshit. Beberapa saat kemudian, saat mengantar Carly ke sekolah, Kendall dengan tegas memperingatkan putrinya untuk tidak berpacaran dulu. Tapi Carly yang memang keras kepala justru merasa sangat kesal dengan nasihat ibunya karena ia tidak suka jika kehidupannya diatur-atur dan ingin membuat keputusannya sendiri.
Sementara itu, sebelum berangkat kerja, Ryan meluangkan waktu untuk bermain dengan Joshua. Tawa keduanya menunjukkan keakraban antara ayah dan anak. Namun, sebenarnya Ryan sudah cukup stres dengan semua urusan keluarga maupun pekerjaannya, sehingga terkadang ia seperti sudah siap untuk mengeluarkan semua emosinya. Ada saat ketika Ryan mencoba mengingat kehidupan remajanya, di mana ia hanya bersenang-senang saja tanpa perlu memikirkan semua beban hidup seperti sekarang ini. Setelah semua orang pergi beraktivitas, Joshua yang sedang libur sekolah kemudian asik bermain sendirian di rumah. Namun tiba-tiba televisi di rumah itu tiba-tiba seperti rusak dan terlihat Bibi Sun Yi yang melihat Lisa dengan tatapan aneh. Tidak lama kemudian, ia dikejutkan oleh suara teriakan yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Sementara itu di sekolah, sahabat Carly yang terkenal nakal yang bernama Riley kemudian ditegur gurunya karena bermain ponsel di kelas. Sang guru yang mengetahui jika Riley sedang chatting dengan Carly, ia pun akhirnya menyita ponsel mereka berdua. Beberapa saat kemudian di tengah pelajaran, guru tersebut menerima telepon dari kepala sekolah. Beberapa murid termasuk Carly diminta untuk segera ke kantor dan menemui orang tua mereka. Di saat bersamaan, para polisi mulai berdatangan di sekolah tersebut. Dan ternyata tidak hanya di sekolah tersebut saja, beberapa orang tua juga terlihat berdatangan ke kampus untuk menjemput anak-anak mereka. Situasi ini menimbulkan kebingungan di antara orang-orang yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di tempat lain, setelah selesai senam, Kendall dan ibu Riley yang bernama Jenna pergi bersantai di sebuah kafe. Tapi saat hendak membayar, Kendall baru menyadari jika uang di dompetnya sudah hilang. Jenna langsung menuduh Carly sebagai pelakunya, karena ia tahu Carly dan Riley sering berbuat nakal. Dan ternyata memang benar, saat Carly dan Riley berada di toilet, terungkap bahwa Carly telah mengambil uang dari dompet ibunya untuk membeli sejumlah permen narkoboy. Kembali ke masa sekarang, Carly dan Riley menyaksikan ada ibu teman mereka yang ditangkap polisi karena berusaha menerobos masuk ke sekolah. Suasana semakin mencekam ketika polisi melarang para siswa untuk menemui orang tua mereka yang sudah menunggu di depan gerbang. Dan karena tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi, salah seorang murid nekat menerobos untuk menemui orang tuanya. Para orang tua itu ternyata mencoba mencari anaknya dan langsung menyerangnya. Dan uniknya, mereka hanya menyerang anak mereka sendiri dan tidak menghiraukan orang lain. Sementara itu, pacar Carly yang bernama Damon baru saja menyelesaikan ujian dan bersiap pulang ke rumah dengan sepedanya. Namun sesampainya di rumah, tiba-tiba ia langsung diserang oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian, Carly dan Riley telah tiba di rumah Riley. Dan karena penasaran dengan situasi kacau yang terjadi, Carly segera mencari informasi melalui televisi. Di salah satu saluran berita, pembawa acara melaporkan bahwa fenomena orang tua menyerang anak kandung telah menyebar di hampir seluruh penjuru kota, layaknya wabah yang tak terkendali. Dan karena sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya, pihak berwenang menghimbau para orang tua untuk menghindari kontak dengan anak-anak mereka untuk mencegah penyebaran fenomena mengerikan ini. Namun Riley yang tidak menyadari hal itu, ia pun mencoba mencari ibunya yang baru saja pulang ke rumah. Carly kemudian bergegas untuk melarang Riley, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Riley! Mom? I spilled my drink. Riley? Hey, kiddo. Di sisi lain, saat memeriksa dompetnya, Kendall menyadari bahwa Carly memang telah mengambil uangnya. Kendall merasa sangat sedih karena uang tersebut ia kumpulkan dengan susah payah untuk mengikuti kursus memasak. Ia berharap kursus itu dapat menghilangkan rasa bosan dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, HP-nya berdering. Itu adalah telepon dari adiknya yang bernama Ginny yang kini akan melahirkan. Kendall pun bergegas menuju rumah sakit untuk mendampingi adiknya itu. Proses persalinan berlangsung cukup lama, tapi Ginny akhirnya berhasil melahirkan anaknya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba layar televisi terlihat rusak. Dan seketika itu, Ginny mulai bersikap aneh dan berniat menghabisi bayinya sendiri.
Beberapa saat kemudian, seorang perawat dan polisi menghampiri Kendall dan memintanya untuk menyerahkan bayi tersebut. Mereka berjanji akan melindungi bayi itu. Dan ternyata tidak hanya Jenny, beberapa orang tua lain di rumah sakit itu juga menunjukkan perilaku serupa. Mereka menatap bayi mereka dengan tatapan kebencian. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Kendall melihat berita tentang wabah misterius yang menyebabkan para orang tua menyerang anak-anak mereka. Kendall pun mencoba menghubungi Ryan, namun Ryan sedang bad mood karena masalah di kantor dan tidak ingin diganggu. Kendall kemudian menelepon Bibi Sun-yi untuk menanyakan kabar Joshua. Setelah memastikan Joshua baik-baik saja, Kendall segera bergegas pulang. Sementara itu, saat Carly berusaha melarikan diri dari rumah Riley, ia sangat ketakutan ketika berpapasan dengan seorang pria yang membawa tongkat baseball yang berlumuran darah. Beruntungnya muncul Damon di tempat itu. Carly kemudian mengajak Damon ke rumahnya untuk menyelamatkan Joshua sebelum orang tua mereka pulang. Setibanya di rumah, Carly menanyakan keberadaan Joshua kepada Bibi Sun-yi. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui jika Bibi Sun-yi baru saja membunuh Lisa. Carly yang syok langsung mengusir Bibi Sun-yi dari rumah, sehingga ia pun pergi dengan perasaan kesal. Carly kemudian pergi ke kamarnya dan menemukan Joshua yang bersembunyi di bawah kasur. Ia segera mengajak Joshua untuk pergi dari rumah sebelum orang tua mereka datang. Namun sayangnya Ryan telah tiba lebih dulu. Damon berusaha berbohong untuk mencegah Ryan menemui kedua anaknya, tapi Joshua yang tidak mengerti situasinya kemudian langsung menghampiri ayahnya, sehingga Ryan langsung berusaha membunuh anaknya itu. Dad? Beberapa saat kemudian, Kendall akhirnya tiba di rumah. Ia langsung bertanya kepada Ryan tentang keberadaan anak-anak mereka. Ryan mengatakan jika Carly dan Joshua bersembunyi di ruang bawah tanah. Mendengar jawaban Ryan, Kendall kemudian berusaha membujuk Carly dan Joshua untuk keluar dari ruang bawah tanah. Namun, Carly menolak mentah-mentah permintaan ibunya itu. Dan karena bujukannya tidak berhasil, Kendall kemudian mengambil gergaji mesin dan mencoba menghancurkan pintunya. Tiba-tiba Kendall tertembak karena tanpa sepengetahuan mereka, Joshua tidak sengaja mengambil senjata milik ayahnya. Melihat adiknya yang ketakutan, Carly mencoba menenangkan Joshua dan memutuskan untuk tetap bersembunyi di ruang bawah tanah hingga situasinya aman. Beberapa saat kemudian, Ryan telah mengobati luka Kendall dan mereka merencanakan sesuatu untuk mengeluarkan Carly dan Joshua secara paksa, yaitu dengan mengalirkan gas LPG ke ruang bawah tanah. Sambil menunggu, mereka mencoba mengingat tentang kehidupan mereka. 3 minggu yang lalu, Ryan pernah membeli meja biliar dengan harga yang cukup mahal dengan tujuan sebagai tempat santai dikala pikirannya sedang jenuh. Namun, hal itu kemudian diketahui oleh Kendall yang mengatakan bahwa seharusnya Ryan lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lebih penting. Mendengar hal itu, Ryan pun langsung marah dan merusak meja biliar yang baru dibelinya itu. Let me see if I can take care of it. I think I have something. Just... There you go. Problem solved. Dari sana, pasangan suami istri itu pun saling mengungkapkan segala beban pikiran mereka setelah berumah tangga. Bagaimana semua hal ini tidak semudah seperti apa yang mereka bayangkan ketika muda dulu. Malam pun tiba, Carly dan Joshua kini mulai kesulitan bernapas karena ruang bawah tanah tersebut hampir sepenuhnya dipenuhi gas LPG. Namun, Carly tidak menyerah. Ia bertekad untuk menyelamatkan dirinya dan adiknya. Dengan cerdik, Carly merancang sebuah jebakan sederhana, yaitu menempelkan kertas korek api pada pintunya. Setelah persiapan selesai, ia segera mengajak Joshua melarikan diri melalui saluran ventilasi yang mengarah ke lantai atas. Dan ketika Ryan mendengar suara batuk dari ruang bawah tanah, ia pun segera menyuruh Kendall untuk bersiap mendobrak pintunya. Ryan terluka parah akibat ledakan tersebut, sementara Kendall masih selamat. Ia pun langsung bangkit ketika mendengar suara Carly, dan di saat bersamaan, Damon yang sedari tadi pingsan kemudian mulai tersadar kembali.
Dengan kerjasama mereka berdua, akhirnya mereka berhasil mengurung Kendall di dalam lemari. Namun sebelum bisa merasa cukup lega, tiba-tiba Kendall muncul kembali dengan sebuah kawat jemuran di tangannya dan langsung menyerang mereka berdua. Damon pun akhirnya terjatuh dari lantai atas dan di saat bersamaan ternyata Ryan juga masih hidup sehingga mereka berdua kembali bersama berusaha menyerang anaknya. Dan ketika Carly dan Joshua sudah tidak bisa melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Ryan pun mencoba mengeceknya dan ternyata itu adalah orang tuanya yang ternyata juga sudah terkena wabah tersebut sehingga mereka juga berniat untuk membunuh Ryan. Mom, Dad. Di saat bersamaan, sang nenek ternyata memang tidak suka kepada Kendall dan sangat keberatan jika ia menjadi menantunya. Mendengar hal itu, Kendall pun langsung marah dan menyerang ibu mertuanya tersebut. Beberapa saat kemudian, Ryan dan Kendall terbangun dalam keadaan terikat di ruang bawah tanah. Mereka sepertinya mulai sadar dan kembali ke sifat normalnya. Ryan dan Kendall meminta anak-anaknya untuk melepas ikatan tersebut. Namun Carly masih tidak mempercayainya. Carly dengan nada sedih mencoba bertanya, kenapa mereka tega berniat membunuh anaknya. Dan anehnya, wabah tersebut sepertinya mampu mengacaukan otak para orang tua. Karena Ryan dan Kendall dengan begitu yakinnya jika mereka saat ini sangat mencintai kedua anaknya, namun sikap mereka sangat berbanding terbalik karena mereka justru ingin membunuh anak-anaknya sebagai bentuk cintanya. Cerita dimulai di sebuah apartemen, terlihat seorang pria bernama Aiden yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia segera bersiap dan membersihkan diri sebelum memulai kegiatan hariannya. Dan ketika Aiden hendak menonton televisi, namun ia mendapati semua saluran sedang menayangkan siaran darurat. Dan ketika ia mencoba melihat keluar, ternyata sudah terjadi kekacauan di mana-mana. Dalam keadaan yang mencekam tersebut, tiba-tiba muncul penghuni unit sebelah yang bernama Brandon yang masuk ke apartemennya. Ia memohon untuk mengizinkannya berdiam di sini dulu, karena ia baru saja diserang oleh teman sekamarnya. Aiden kemudian mendengar seorang penyiar berita yang menyampaikan bahwa seluruh wilayah perkotaan sedang mengalami kekacauan akibat penyebaran virus zombie. Dan virus tersebut mampu menyebar dengan sangat cepat melalui gigitan maupun cakaran orang yang terinfeksi. Mendengar informasi tersebut, Aiden kemudian menyadari bahwa Brandon telah terinfeksi virus karena terdapat bekas gigitan di lehernya. Sehingga ia pun langsung mengusir Brandon keluar. You have to leave. Dude. Go. Aiden yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi, ketika Aiden menerima pesan dari kedua orang tuanya yang memintanya untuk tetap tinggal dan bertahan hidup di tempat tersebut, ia pun akhirnya memutuskan untuk berusaha bertahan selama mungkin agar dapat berjumpa kembali dengan keluarganya. Di minggu pertama, Aiden sepertinya masih mampu menghadapi kesepiannya dengan menonton berita dari negara-negara lain yang menjelaskan karakteristik para zombie. Ia juga mencoba merekam beberapa vlog tentang aktivitas sehari-hari yang ia lakukan selama di dalam apartemen. My name is Aiden. Global pandemic. I can't leave. Pada minggu keempat, Aiden melihat jika wabah virus zombie telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Dan tiba-tiba ia mendengar suara dari luar pintunya. Tidak lama kemudian, ketika Aiden menyadari bahwa saluran air di tempatnya mulai berhenti, ia pun mulai marah dan membuat pikirannya semakin tertekan. Dan ketika Aiden sedang merekam vlognya, tiba-tiba ia kembali mendengar suara dari saluran ventilasinya. Ia mengira jika itu adalah halusinasinya, namun ternyata memang ada seekor zombie yang berhasil masuk melalui saluran ventilasi tersebut.
Aiden kemudian membuang jasad zombie tersebut dan langsung menutup lubang ventilasinya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. 2 bulan kemudian, setelah sekian lama HP miliknya tidak bisa mendapatkan sinyal, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi. Aiden pun langsung mengangkat HP tersebut, tapi ia justru mendapat pesan suara dari ibunya yang saat itu mereka sekeluarga sedang diserang oleh zombie. Kabar ini tentu membuat Aiden sangat terpukul karena ia telah kehilangan harapan untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Dan dipenuhi amarah dan kesedihan, Aiden pun nekat keluar dari apartemennya untuk menghajar semua zombie yang ditemuinya. Beberapa saat kemudian, listrik di apartemennya mendadak mati. Ternyata pemadaman listrik terjadi di seluruh penjuru kota. Peristiwa ini semakin menambah beban pikiran Aiden, sehingga Aiden mulai memikirkan untuk mengakhiri semua ini karena merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Namun ketika ia bersiap melakukannya, tiba-tiba ia melihat ada seorang gadis di apartemen sebelah yang masih bertahan hidup. Aiden kemudian memberanikan diri untuk menyapa gadis itu dengan menggunakan kertas. Gadis itu pun membalas sapaan Aiden dan memperkenalkan dirinya sebagai Eva. Eva kemudian menceritakan bahwa ia bertahan hidup sendirian di apartemennya sama seperti Aiden. Ia juga mengatakan bahwa persediaan makanannya masih banyak, tetapi persediaan air minumnya sudah menipis. Malam harinya, tiba-tiba turun hujan, sehingga Aiden segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membersihkan diri. Selama ini ia tidak pernah mandi karena kesulitan mendapatkan air bersih. Keesokan harinya Aiden dan Eva kembali berkomunikasi menggunakan kertas agar tidak menarik perhatian para zombie yang berkeliaran di sekitar mereka. Aiden kemudian melemparkan bola yang diikatkan pada tali untuk mengirimkan beberapa persediaan air minum miliknya. Namun, suara barusan kemudian menarik seekor zombie yang kemudian berusaha menaiki apartemen Eva. No! Hey, no! No! Let up! Stop! Setelah kejadian itu, Aiden menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya bersembunyi di dalam apartemen, sehingga ia kemudian keluar dan mencoba mengambil kunci apartemen milik Brandon untuk mencari persediaan makanannya. Aiden kemudian mengambil semua persediaan makanan yang ada di sana. Namun, tanpa disadari, tiba-tiba ada seekor zombie yang berhasil masuk dan langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan zombie-zombie tersebut, Aiden mencoba kembali ke apartemennya dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian gerombolan zombie yang telah berkumpul di sekitarnya. Sampai akhirnya, Aiden berhasil masuk ke apartemennya kembali. Ternyata selain membawa persediaan makanan, Aiden juga mengambil 2 buah walkie-talkie yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Eva. Aiden pun kemudian berniat turun dari apartemennya untuk melemparkan walkie-talkie itu ke tempat Eva. Keesokan paginya saat Aiden baru saja terbangun, ia akhirnya menerima kabar dari Eva melalui walkie-talkie yang telah diberikannya. Dan sejak saat itu, mereka pun mulai berbincang tentang berbagai hal, termasuk status hubungan percintaan mereka. Setiap hari, keduanya selalu menghabiskan waktu dengan bertukar cerita dan berbagi kisah masa lalu masing-masing. Dan kebiasaan ini kemudian membuat Aiden dan Eva mulai memiliki perasaan suka di antara mereka. Beberapa waktu pun berlalu, dan kini persediaan makanan Aiden mulai menipis.
Ia kemudian memutuskan untuk mencari persediaan makanan di apartemen lain melalui saluran ventilasi. Dan setelah beberapa saat menyusuri saluran ventilasi tersebut, Aiden pun turun ke salah satu apartemen dan mengamati situasi di sekitarnya. Setelah merasa aman, ia membuka sebuah lemari dan menemukan banyak sekali persediaan makanan di dalamnya. Aiden pun langsung memberitahu penemuan tersebut kepada Eva. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan ia pun menyadari bahwa pintu di apartemen tersebut terhalang oleh kulkas, persis seperti yang ia lakukan di apartemennya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain di dalam apartemen tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek bernama Edward yang membawa tombak. Edward pun mengancam Aiden karena melihat bekas luka di tangan Aiden. Setelah Aiden menjelaskan bahwa luka di tangannya bukan karena gigitan zombie, Edward pun akhirnya percaya dan meminta maaf. Edward kemudian menceritakan bahwa ia sebenarnya juga bukan penghuni apartemen ini. Ia datang dari tempat lain dan memutuskan untuk menetap di sana karena melihat banyaknya persediaan makanan di tempat ini. Untuk menyambut Aiden, Edward kemudian menyiapkan makanan. Mereka pun berbincang-bincang tentang pengalaman masing-masing selama bertahan hidup di tengah wabah zombie ini. Dan ketika dirasa sudah cukup lama, Edward kemudian mempersilakan Aiden untuk mengambil beberapa makanan dan kembali ke tempat tinggalnya. Have you lost anybody? It's actually worse not knowing. It's been a long life. Yeah, I'm sorry. I don't... Grab some for yourself. Ketika tersadar, Aiden mendapati dirinya terikat di dalam kamar bersama seekor zombie yang ternyata adalah istri Edward. Rupanya Edward berniat menjadikan Aiden sebagai santapan untuk istrinya. Aiden memohon kepada Edward agar melepaskannya. Tapi sayangnya Edward menolak permintaan Aiden karena tidak ingin istrinya mati kelaparan. Dan ketika zombie tersebut hendak memakannya, tiba-tiba terdengar suara Eva dari walkie-talkie di ransel milik Aiden. What else can I do? Begging you to die. There may be a cure. From eating people. Jesus, God! Christ! No! Aiden pun bergegas pergi dari tempat tersebut, namun ternyata Eva tadi berusaha menghubunginya karena kini para zombie sedang berusaha memasuki apartemennya. Dan mendengar hal itu, Aiden pun langsung pergi menuju apartemen Eva. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan zombie, Aiden kemudian meminta Eva untuk turun ke lantai bawah. Dan ketika Eva berhasil turun, ia pun langsung memeluk Aiden dengan begitu bahagia. Namun mereka tidak punya waktu banyak untuk bersantai, sehingga mereka pun melanjutkan pergi menuju ke apartemen Aiden. Dan akhirnya mereka berdua berhasil masuk. Namun Aiden langsung melarang Eva untuk mendekatinya karena ia merasa jika ada zombie yang sepertinya berhasil menggigitnya. Aiden kemudian berdiri di pinggir balkon apartemennya untuk bersiap terjun jika memang ia terinfeksi. Dan ketika Aiden membuka bajunya, mereka berdua terlihat begitu lega karena ternyata gigitan zombie tadi tidak sampai ke kulitnya. Mereka pun kembali berusaha sekuat tenaga menahan pintu agar para zombie tidak bisa masuk ke dalam apartemen. Setelah para zombie itu pergi, mereka memutuskan untuk tetap bertahan di apartemen tersebut untuk sementara waktu, sambil berharap tim penyelamat akan segera datang menyelamatkan mereka.